an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah, kufina, dikafani siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika wafat dikafani fi salasati aswabin, di dalam 3 pakaian, bidin yang putih-putih, sahuliyatin yang bersih, sahuliyatin yang bersih, min kursifin, dari kapas, kapuk kapas, laisa, yang tidak ada itu fiha, di dalam salah satu aswabin, kamisun, tidak pakai lambi urung, wala imamatun, dan tidak memakai imamah, surban. Muttafaqun alaih. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau hanya dikafani dengan 3 pakaian, yang putih, yang yang bersih, yang berasal dari kapas, dan tidak memakai gamis, juga tidak memakai surban. Jadi disyariatkan kafan untuk menutup aurat, wa tajmilan limawarihi, dan untuk memperbaiki penglihatan, artinya kalau dilihat itu baik. Minimal wa aqalluhu ma satarul aurata fa illam yujad minal kafni illa ma yasdu ta'ayyara satu. Jadi minimal pokoknya yang cukup untuk menutup seluruhnya. Kalau enggak, ya pokoknya apa yang bisa menutup ya dari auratnya itu. Fa in zada ala dzalika satara ar-ra'sa wa ja'ala ala rijlaini wa ju'ila ala rijlaini khasisun au nahu. Jadi kalau pertama yang penting pokoknya auratnya tertutup, kemudian kalau tidak cukup ya kalau lebih baru kemudian menutup kepala dan lain sebagainya. Ada dulu sahabat Mus'ab bin Umair ini ketika dikafani itu kafannya nggak cukup ya. Jadi yang bawah itu ditutup dengan rumput ya, ditutup dengan rumput. Ya zaman itu ya, zaman 1500 tahun yang lalu, jadi ya masih serba sulit. Mungkin ada duitnya tapi tidak ada barangnya, ada yang tidak ada barangnya, tidak ada duitnya. Kesimpulan hadisnya bahwa istihbab takfini fil abyadi minas siyab. Jadi disunnahkan mengkafani mayit itu dengan kain putih. Tapi seandainya tidak kain putih, boleh nggak? Kain batik umpamanya, ya boleh saja ya. Ya boleh saja, tapi yang terbaik adalah putih. Kayak dulu itu kan, dulu itu orang pakai mukena itu putih semua ya. Dulu itu tahun-tahun 90-an itu, 80, 90 atau sebelumnya, orang pakai mukena itu mesti putih. Bergeser ke sini orang mukena udah macam-macam,
ada yang batik, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang ya. Jadi boleh-boleh saja. Nah, orang mengenai ada orang Indonesia, karena kalau orang di Arab sana itu ya pakaiannya itu pakaian sehari-harinya memang sudah menutup itu, dia langsung sholat gitu saja. Kalau Indonesia ini kan ada pakaian khusus untuk sholat, yaitu mukena. Kemudian yang kedua adalah yusannu ayyukaffana ar-rajulu fi salasati lafa'i fata'um jami'a badanihi. Minimalnya mengkafani itu adalah kafan yang bisa menutup aurat, atasnya disunahkan untuk seseorang dikafani dengan 3 lapisan yang bisa menutup seluruh badannya. Ini adalah wa'adha akmalul kafni. Jadi mengkafani yang sempurna itu yang 3 tadi. Wa aqallu ma yasturul aurata. Minimal adalah pokoknya 1 lapis yang bisa menutupi auratnya. Qala Syafi'i yustahabbu alla yakuna fil kufni qamisun wala imamatun. Kalau menurut Imam Syafi'i disunahkan tidak pakai baju kurung dan tidak pakai surban. Wa qala Ahmadu yusannu at-takfinu fi salasil lafaifa wa tuqra'u az-ziyadat akhdan bi dhahiril hadis. Kalau menurut Imam Ahmad bahwa mengkafani itu ya 3 helai itu, 3 lapis itu. Kalau lebih dari itu makruh ya, karena melihat zahirnya hadis. Wa in kufina fi qamisin bi kamin wa izarin wa lafaqatin jazamin wa karahatin. Kalau menurut Imam Ahmad, seandainya orang itu dipakai baju kurung, baju gamis itu, kemudian pakai apa namanya sarung, jadi juga boleh ya. Wa qala al-malikiyatu yundabu izarun wa qamisun wa lafafatani wa imamatun biha uzbatun. Kalau menurut pandangan ulama Malikiyah bahwa disunahkan untuk dikasih sarung, gamis, kemudian 2 lapis kain, kemudian juga dikasih imamah, dikasih surban. Kemudian surbannya itu ada uzbatun, ada rumbainya, nahu zirai, terus selalu ala yang dilepaskan pada wajah. Wa qalatil hanafiyatu yusannu izarun wa qamisun wa lifaqatun wal qamisu minal mankibaini ilal qadamaihi la yuwassau asfalu wala tukaffu atrafu. Jadi menurut kalangan Hanafiyah bahwa disunahkan memakai sarung, memakai gamis, kemudian pakai lapisan kain ya. Kemudian gamisnya itu yang menutup pundak sampai telapak kaki, yang tidak diluaskan bawahnya dan tidak dijahit apa namanya pucuk pinggir-pinggirnya. Walaisa lahu kamani wa kullu wahidin minal lafafid wal izari minal qarni ilal qidami. Jadi apa namanya,
gamisnya itu tidak ada sakunya, ya, tidak dipakai kasih saku. Nah, itu pandangan beberapa mazhab terkait apa namanya pakaian kafan untuk jenazah itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Ibnu Umar, lamma tufiya, ketika mati siapa Abdullah ibnu Ubayyin, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik sebetulnya ini. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ja'a maka datang siapa ibnu, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ila Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa ibnu, atini komisoka, katanya Nabi, tolong beri kami pakaian panjenengan untuk ukafinuhu, maka akan mengkafani aku kepada Abdullah bin Ubay fihi, di dalam komis. Fa'atau maka memberi siapa Nabi kepada ibnu tadi, iyahu pada gamis tadi, muttafaqun alaih. Jadi Nabi itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik, ya musuhi Nabi sebetulnya. Tapi ketika mati itu Nabi, anaknya namanya Khobab itu datang kepada Nabi. Nabi, bapak saya mati, tolong diberi baju panjenengan, nanti biar dipakai untuk mengkafani. Loh, Nabi lo dimintai begitu dikasih. Padahal ini orangnya orang yang memusuhi orang yang munafik. Betapa luasnya Nabi. Kita ini kan kadang-kadang ada orang kritik saja udah langsung ya marah dan sebagainya. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allaful quluba hubban fi hidayatiha amukafatan ala sani'in sabiqin la yam busailah. Jadi Nabi itu bersikap bersikap lembut, ya, bersikap lembut di dalam di dalam senang untuk mendapatkan hidayahnya hati. Hadza Abdullah ibnu Ubay ra'isul muslimin, ra'isul munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah pemimpinnya orang-orang munafik. Tidak kemen-kemen, pemimpinnya orang munafik. Lama mata tolaba ibnu minar rasul komisau, ketika pemimpinnya orang munafik ini mati, anaknya itu minta pakaian kepada Rasul, minta pakaiannya Rasul, liyukafina fihi abahu, untuk bisa mengkafani, memakai baju gamisnya Rasul itu, mengkafani bapaknya tadi yang mati. Donan minhu anna dzalika yukhaffafu anhul adzab, dengan dugaan, dengan anggapan bahwa kalau memakai gamisnya Rasulullah nanti itu akan dikurangi, akan diringankan azabnya, ya, akan diringankan azab. Wa yaruddu anhul iqab, dan bisa dipakai untuk menolak dari siksa pakaiannya Nabi. Fa'atahu talabau ikraman libnihi alladhi khasuna islamuhu. Jadi Nabi itu memberikan bajunya untuk dipakai mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul itu,
karena Nabi menghormati anaknya yang kemudian masuk Islam dengan baik. Jadi anaknya ini masuk Islam dengan apa? Islamnya baik, namanya Khubayb. Nah, padahal bapaknya itu adalah tokoh atau pemimpin orang-orang munafik. Jadi makanya orang itu seandainya jelek bapaknya, tidak bisa diharapkan, ya kita harapkan anaknya. Kita harapkan anaknya yang kemudian baik, kemudian menjadi Islam. Jangan diusir, jangan dipukuli, kemudian malah akhirnya menolak semuanya. Makanya ulama-ulama dahulu itu modelnya itu cara berdakwah begitu. Cara dakwahnya itu lembut, kemudian rahmatan lil alamin, ya, kasih sayang kepada semua. Bukan dikit-dikit marah-marah, apa-apa marah-marah, ya tidak. Wa ta'lifan min qawmihi wa raddan li jamili sabiqi sunnihi walidahu ma'amu. Jadi karena ya tadi ya, karena menghormati anaknya, Islamnya anaknya itu bagus, ya, anaknya itu bagus. Kemudian juga pernah dulu bapaknya itu baik dengan pamannya Nabi, ya, berbuat baik pada pamannya. Nah, anaknya itu namanya Khabbab. Itu termasuk bahkan minal min fudola'il sahabah wa khiyariha. Jadi termasuk dari utama-utamanya sahabat. Anaknya tadi, anaknya yang pemimpin munafik tadi, termasuk sahabat pilihan yang ikut perang dalam perang Badar, dan setelah itu ikut perang terus. Namanya itu karena ismu al-Khabbab atau al-Khabbab, maka kemudian dirubah oleh Rasulullah dinamakan Abdullah. Mengapa? Karena al-Khabbab itu adalah nama setan, maka diganti dengan Abdullah. Jadi karena anaknya itu termasuk min khiyaris sahabah, min fudola'is sahabah, termasuk sahabat-sahabat yang utama, makanya ketika meminta gamisnya Nabi diminta untuk mengkafani bapaknya, padahal bapaknya itu adalah pemimpinnya orang-orang munafik, itu diberi oleh Rasul. Ini salah satu bentuk akhlak yang luar biasa, ya. Akhlak yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Kesimpulan hadisnya adalah azmu akhlakir Rasul, yaitu betapa besarnya akhlaknya Rasulullah wa karamuhi, dan mulianya Rasul. Irkana layaruddu sa'ilan, karena Nabi itu tidak menolak terhadap orang yang meminta. Yang kedua adalah bahwa al-munafiq yajri alai ahkamul Islam nadran li zahiri halihi ka huslin wa takfinin wa tafnin. Orang munafik itu orang yang mendua, ngomongnya itu beriman padahal tidak, ya, ngomongnya beriman kepada ketemu orang mukmin, beriman, kan gitu di dalam surat Al-Baqarah itu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, nah gitu. Wa idza qalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Jadi kalau ketemu orang mukmin bilang ya kami ini teman-teman seiman, nah, kita ini seiman. Tapi giliran pulang ketemu dengan kelompoknya, dia bilang apa namanya? Inna ma'akum, kami ini bersama kamu semuanya. Wa nahnu lahu mustaqsim, kami hanya menertawakan mereka. Tapi karena zahirnya itu Islam, makanya kemudian dihukumi hukum Islam. Jadi dihukumi hukum Islam. Jadi yajri alaihi ahkamul Islam nadhran li zahiri hali, karena pada zahirnya itu. Makanya orang munafik itu tetap dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan. Yang kedua, masyru'iyatu na'il mayyiti wal ikhbari bimautihi, yaitu disyariatkan untuk mengabarkan tentang adanya orang mati, wal ikhbari bimautihi, dan mengabarkan tentang kematian seseorang. Makanya biasanya dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah siapa pada jam sekian-sekian. Yang keempat adalah jawazu talabi athari ahlil khairi litabarruki biha. Jadi bolehnya meminta bekas-bekas dari apa yang dilakukan oleh orang yang soleh, umpamanya ngalap berkah dari bajunya, dari sendalnya, dari kopiahnya, dari pakaiannya, boleh saja. Ya. Baikkan sailu ghaniyan, walaupun orang yang meminta itu adalah orang yang kaya. Yang kelima adalah masyru'iyatut takfini fil khamis. Disyariatkannya untuk mengkafani mayit itu dalam gamis. Kemudian yang keenam, fadlu Abdullah bin Abdullah haitsu labba ar-rasul al-karim talabahu atau khamisah. Ini menunjukkan juga bahwa Habbab, asalnya Khabbab ya, kemudian diganti menjadi Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah itu kemudian menjadi sahabat Rasulullah yang pilihan, menjadi sahabat Rasulullah yang utama. Makanya ketika meminta pakaian Rasulullah untuk dijadikan kafan bagi Abdullah bin Ubay, itu Rasulullah karena menghormati anaknya tadi, menghormati anaknya yang namanya Abdullah tadi, maka Rasulullah memberikan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ilbasu, pakaikanlah min siyabikum, dari pakaian-pakaianmu, al-bayadi, yang putih-putih, al-bayadi, yang putih. Fa innaha min khairi siyabikum, karena sesungguhnya siyabikum al-bayadi, pakaian-pakaian putih itu min khairi siyabikum, termasuk dari paling baiknya pakaian-pakaian. Pakaian yang terbaik itu adalah pakaian putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan pakaian putih tadi mautakum, orang-orang matimu. Jadi orang-orang mati itu adalah dikafani dengan kain putih.
Rawa meriwayatkan pada hadis al-hamsatu illan Nasaiyah wa sahhahu at-Tirmidzi. Di dalam hadis di atas bahwa syari, yaitu Allah dan Rasulnya, mendorong supaya orang itu kalau memakaikan pakaian untuk mayit hendaklah baju putih ya. Atau bukan hanya itu, pokoknya kalau bisa memakai pakaian putih, termasuk untuk mengkafani mayit kalau bisa juga. Wa haddu aidan ala takfinil mauta fiha, jadi mengkafani orang mati itu dengan kain putih. Tafaulan bi thahiri hatiha, karena berharap dengan sucinya pakaian tadi itu. Wa niqaiha. Wabak dan jauh anizinati, dari perhiasan, karena dengan pakaian putih berarti dia jauh dari menghiasi. Wa yajuzu at-takfinu bi ghairil abyad, boleh umpamanya mengkafani mayit itu tidak pakai pakaian putih, karena pernah faqad kafana jama'atun min syuhada'i Uhudin fi namiratin wahidah. Jadi pernah ada sahabat yang mati dalam perang Uhud itu dibungkus, dikafani dengan kemul, itu bahasa Indonesia nih, selimut, dengan selimut yang yang lorek itu satu. Wan namiratu mukhattatatun, jadi selimut lorek itu yang digaris-garis, jadi itu boleh. Wa bi ulima annal amra fil libasi wa taqfini lil istihbab dalil ijab wa sarfan wa lil ijab bi ijma' ulama ala jawi taqfin. Jadi intinya bahwa yang terpenting itu menutup aurat, utamanya pakaian putih. Tapi seandainya tidak ada pakaian putih, boleh saja ya, tidak harus putih. Kesimpulan hadisnya bahwa istihbabul thawbi al-abyad, yaitu disunahkan untuk memakai pakaian putih. Yang kedua adalah istihbabut takfini fil abyad wa qisat, disunahkan untuk mengkafani pakaian putih tadi, sunnahnya. Jadi karena sunnah berarti seandainya tidak ada pakaian putih atau ada pakaian putih kemudian dipakai pakaian yang lain, boleh saja, tapi hanya tidak mendapatkan kesunahan. Sunnahnya umpamanya beli delalah habis, tidak punya kain putih, ya udah kain yang ada, ya kain yang ada boleh. Gimana? Kopi, kenapa? Ya kondisinya kondisi darurat kalau COVID itu ya, kondisi darurat, maka kalau kondisi darurat ya boleh apa saja boleh kalau darurat itu. Ya, namanya darurat itu dibolehkan. Bangkai saja seandainya kita darurat, gak ada yang dimakan kecuali itu, ya boleh dimakan. Umpamanya ada orang dikunci di kamar, pokoknya tidak bisa keluar, di situ hanya kasih kompor, ada minyaknya, tidak ada makanan, lakon tikus lewat ya boleh saja, kucing lewat ya boleh saja, karena darurat. Jadi kalau kondisi darurat, hal-hal yang semula tidak boleh bisa menjadi boleh.
An Jabirin radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Jabir, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum, idza kaffana ketika mengkafani siapa ahadukum salah satu dari kalian, akhau pada saudaranya ahad, akhau pada saudaranya ahad, fal yuksin, maka hendaklah memperbaiki siapa ahad kafanahu pada kafannya. Jadi kalau ada orang mengkafani saudaranya, maka hendaklah mengkafani dengan cara yang baik dan dengan barang yang baik. Haitsu syari'u al hakim ala taksini kafnil mayyiti. Jadi syari' itu yaitu Allah dan Rasulnya mendorong supaya orang itu mengkafani mayit dengan kafan yang baik. Wajah fi hadisin akhar bayan sabab dzalika wa huwa anal amad yudaibuna wa yatazawaruna fi kuburihim. Jadi ada hadis menerangkan bahwa mengapa orang itu supaya memperbaiki dalam mengkafani itu. Karena mayat itu nanti akan merasa membanggakan, annal amwata yatabahau, akan saling membanggakan, wa yatazawaruna, saling ziarah di antara penghuni kubur itu nanti akan silaturahim ke sana kemari ya. Jadi orang mati itu kayak orang hidup, mereka bisa silaturahim ke teman-temannya. Akhrajahu ad-Dailami marfu'an Jabir. Wa taksirul kafni yasmalu qawlu wasi'an. Fa'idun syatiran la yakun ala wajhi. Nah, jadi mengkafani itu adalah kalau bisa kafan yang agak luas, yang bisa menutup dan baik. Jadi bukan dari kafan yang paling murah kainnya, kemudian tapi juga jangan terlalu mahal ya, umpamanya dikasih sutra umpamanya. Mengapa? Ya karena sebentar lagi rusak, sayang-sayang ya, sayang-sayang kalau mahal-mahal kemudian cepat rusak juga. Sehingga hadisnya bahwa istighbaru taksini kafdil mayyiti, jadi disunahkan untuk memperbaiki kafannya mayit. Yang kedua adalah bayanu fadli takfini fi faman satara musliman satarallahu fid dunya akhirah. Yang kedua adalah bahwa keutamaan menutup, keutamaan mengkafani karena menutup aurat dari orang lain, maka Allah akan menutup aibnya dia di dunia dan di akhirat. Orang kalau tidak buka aibnya orang maka akan ditutup, ya akan menutup aibnya orang kan. Tapi kalau buka juga akan dibuka oleh Allah. Maka kalau ada orang punya aib, hendaklah kita ini juga tidak ngomong biar saja. Kalau mau menasehati didekati, ngomong berdua, tapi jangan diungkap di luaran ya, jangan diungkap.
Wa anhu, dan dari Jabir, qala berkata Jabir, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yajma'u, mengumpulkan siapa Nabi, bainar rajulaini, antara dua orang, min qatla Uhudin, dari para orang-orang yang sahabat yang perang atau terbunuh di dalam perang mana tadi? Yang terbunuh dalam perang Uhud, fi saubin wahidin, dalam pakaian. Nabi pernah mengumpulkan dua orang jenazah laki-laki yang terbunuh dalam perang Uhud itu dengan satu pakaian. Sumayaqulu, kemudian dawuh siapa Nabi, ayyuhum aksaru akhdan lil Quran fayuqaddimuha bilahdi, maka yang paling banyak hafalan Qurannya itu dimakamkan yang di bawah lahat itu. Walam yusalli alaihi, dan Nabi tidak menyolati. Karena apa? Karena orang itu adalah orang yang mati dalam peperangan, matinya mati syahid dunia dan akhirat. Li syahidi ahkamun nakhusu dzalika fima yata'allaqu bi wasli wa takfiri wa adam salati alaihi. Jadi orang mati syahid itu ada beberapa hukum, di antaranya adalah ada yang berkaitan dengan apakah harus dimandikan, dikafani, dan tidak disolati. Waqad arafta hadzal aqdiyat fa innahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunjukkan para sahabat pada banyaknya beberapa hukum, diantaranya adalah jawazu zam'il mayyitaini fi thawbin wahid min ajli darurah, bolehnya mengumpulkan dua jenazah yang mati karena mati syahid itu, karena mati syahid. Fayukaffinu kulla waqidin fi tarafin di Allah taltaqiya basar. Jadi dikafani setiap satu itu, kemudian supaya tidak gandeng kulitnya itu. Wasani jawazul jam'ihim bil haddi wa ahadin, dan dari yang kedua adalah bolehnya mengumpulkan dua jenazah itu dalam satu lahat, dalam satu luangan itu karena darurat. Dan yang didahulukan adalah orang yang paling banyak hafalannya, berarti ya orang yang lebih alim ya sudah.